561. Di tanah spiritual, Lu Ye berdiri dan pergi ke pilar takdir surga lagi. Dia menghubungkan pikirannya ke rumah harta karun rahasia surga, tetapi kali ini, dia tidak di sini untuk membeli apapun. Sebagai gantinya, dia ada di sini untuk meningkatkan Mountain Coiling Saber-nya. Mountain Coiling Saber saat ini adalah artefak spiritual kelas menengah dengan 18 segel. Itu baru saja ditingkatkan beberapa bulan yang lalu, dari peringkat rendah ke peringkat menengah. Namun, kultivasi Lu Ye telah meningkat pesat baru-baru ini. Sejak memasuki medan pertempuran Cloud River, dia telah mencapai Cloud River Realm Orde keempat dalam waktu kurang dari 5 bulan. Sekarang, dia cukup memenuhi syarat untuk menggunakan artefak spiritual kelas tinggi. Dalam keadaan normal, kultivator Spirit Stream Realm hanya akan menggunakan artefak spiritual kelas rendah. Ketika mereka mencapai Cloud River Realm, mereka akan dapat beralih ke artefak spiritual kelas menengah, atau beralih ke artefak spiritual kelas tinggi. Adapun artefak spiritual kelas atas, mereka umumnya digunakan oleh para kultivator alam danau sejati. Meskipun kultivasi Lu Ye lebih rendah dari alam orde kelima, itu bukan masalah besar. Karena dia tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan baru-baru ini dan tidak perlu bertarung dengan orang lain, dia dapat menggunakan waktu luang ini untuk meningkatkan tingkat Mountain Coiling Saber. Kalau tidak, dia tidak akan punya waktu untuk melakukannya di masa depan. Di rumah harta karun rahasia surga, Lu Ye berbisik. Komisi, tingkatkan artefak spiritual. Dia telah melakukan ini sebelumnya, jadi dia tahu prosesnya. Saat suaranya jatuh, penglihatannya berubah dan dia muncul di sebuah ruangan kecil. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah panggung di depannya. Lu Ye mulai menunggu di sini. Di sisinya, dia membutuhkan artefak refiner yang luang untuk menerima komisi. Kemudian, mereka akan menegosiasikan harga dan menyepakati beberapa kondisi dan batas waktu. Jika tidak ada artefak refiner yang datang untuk menerima komisi, maka dia hanya bisa terus menunggu. Untuk para kultivator dari 9 benua, metode ini tidak diragukan lagi nyaman. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu dan usaha untuk menemukan artefak refiner. Mereka hanya perlu menggunakan rumah harta karun rahasia surga untuk menyelesaikan tugas. Ini tidak hanya dapat dilakukan untuk meningkatkan artefak spiritual, tetapi juga dapat dilakukan untuk memesan beberapa artefak spiritual dan spirit pill. Oleh karena itu, selama seseorang memiliki keterampilan khusus, tidak sulit untuk mendapatkan poin prestasi. Para kultivator yang berspesialisasi dalam penyuling artefak dan penyuling pil bahkan tidak perlu bertarung dengan orang lain. Mereka hanya perlu menerima komisi di rumah harta karun rahasia surga untuk mendapatkan poin prestasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi mereka. Ada cukup banyak penyuling artefak di gudang harta karun Tianji. Lu Ye hanya perlu menunggu sebentar sebelum ruang di depannya berputar dan sesosok muncul. Dia mendongak dan melihat bahwa orang itu tidak terlalu tua. Dia tampak berusia 30-an. Kulitnya putih dan lembut, dan dia memiliki penampilan yang menawan. Dia mengenakan gaun bunga yang pas yang menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun. Lu Ye terkejut. Di gudang harta karun Tianji, gudang harta karun Tianji memiliki penyembunyian dan perlindungan alami bagi kedua pihak yang terlibat. Itu adalah cara untuk menyelubungi diri dalam kabut, sehingga tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk membedakan identitas dan penampilan pihak lain, bahkan jenis kelamin mereka. Lagi pula, kedua pihak yang terlibat dalam transaksi semacam itu kemungkinan besar berasal dari dua kubu yang berbeda. Menyembunyikan identitas dan penampilan kedua belah pihak juga bisa mengurangi banyak masalah yang tidak perlu. Namun, sejak Lu Ye memperoleh berkah rahasia surga, penyembunyian semacam ini telah kehilangan pengaruhnya pada dirinya. Dia tampaknya telah mendapatkan beberapa hak istimewa yang tidak berguna baginya. Dalam penglihatannya, para kultivator yang bertransaksi dengannya tidak diselimuti kabut sama sekali. Apa yang membuat Lu Ye tercengang adalah bahwa master persenjataan yang datang kali ini sebenarnya adalah wanita yang terakhir kali. Ini terlalu kebetulan. Peningkatan Mountain Pan Saber dari kelas rendah ke kelas menengah dilakukan oleh wanita ini. Hasilnya membuat Lu Ye sangat puas. Karena itu dia lagi kali ini, tidak ada masalah. Lu Ye tetap tenang dan meletakkan Mountain Coiling Saber di tangannya di atas meja di depannya. Wanita itu mengangkat tangannya dan meraihnya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata dengan suara tua dengan ketidakpuasan. Alat spiritual kelas menengah belaka. Terakhir kali dia mengatakan, hanya kelas rendah. Jelas, kualitas alat spiritual terlalu rendah, jadi dia tidak menghasilkan banyak keuntungan. Namun, tidak seperti terakhir kali. Sebelum wanita itu selesai berbicara, dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia membalikkan Mountain Coiling Saber dan melihatnya. Ekspresinya sedikit berubah.
Di gagang Mountain Coiling Saber, awalnya hanya ada dua kata, Pansan, tetapi karena wanita itu mengupgrade-nya terakhir kali, ada simbol tambahan berupa bulu. Itu tidak mempengaruhi penggunaannya. Lu Ye tahu bahwa beberapa penyuling artefak suka meninggalkan beberapa tanda khusus pada pekerjaan mereka untuk membuktikan bahwa itu adalah mahakarya mereka. Bulu itu tidak diragukan lagi adalah tanda khusus yang ditinggalkan oleh wanita itu. Pada saat ini, dia melihat tandanya sendiri. Dia mendongak kaget dan melirik Lu Ye. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal akan begitu kebetulan. Alat spiritual yang telah dia tingkatkan sebelumnya akan muncul di depannya lagi. Berpikir kembali, dia mengingat apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Lagi pula, tidak banyak orang yang mau membayar mahal untuk meningkatkan alat spiritual tingkat rendah. Umumnya, kultivator hanya akan langsung menukarnya dan tidak akan menyia-nyiakan banyak poin prestasi. Hanya dalam beberapa bulan, itu benar-benar ditingkatkan lagi. Bagaimana kecepatan kultivasi si kecil ini bisa begitu cepat? Wanita itu bergumam dalam hatinya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Lu Ye, dia bisa menyimpulkan sesuatu dari Mountain Pan Saber di tangannya. Tingkatkan ke kelas tinggi. Wanita itu bertanya dengan suara tuanya. Hanya dari suaranya, orang akan berpikir bahwa dia adalah seorang lelaki tua, tetapi pada kenyataannya, dia adalah wanita yang sangat menawan. Ya, apa yang kamu inginkan? Bentuk dan panjangnya tetap sama, 27 batasan cukup kuat, dan beratnya berlipat ganda. Baiklah, sebutkan hargamu, pikir Lu Ye. Terakhir kali, dia telah menghabiskan 2000 poin prestasi untuk meningkatkan Mountain Pan Saber dari kelas rendah ke kelas menengah. Kali ini, harganya akan lebih mahal. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, 5000 poin prestasi. Wanita itu mengangkat alisnya, dan senyum muncul di wajahnya. Dia jelas sangat puas dengan harga ini. Terutama, dia tidak menyangka bahwa seorang lelaki kecil di Cloud River Tier akan begitu murah hati. Namun, dia berkata, setidaknya 8000 poin prestasi. Meningkatkan dari kelas menengah ke kelas tinggi membutuhkan banyak bahan, dan saya harus membelinya. Lu Ye menatapnya. Jika dia tidak memiliki hak istimewa untuk bisa melihat ekspresi wanita itu dengan jelas, dia pasti akan merasa bahwa kata-katanya bukan tanpa alasan. Namun, karena dia sudah melihat perubahan ekspresinya, bagaimana mungkin Lu Ye tidak tahu bahwa harga 5000 poin jasanya sedikit terlalu tinggi. Wanita ini mungkin berpikir bahwa dia adalah seorang pengisap. Memikirkannya dengan hati-hati, karena mudah baginya untuk mendapatkan poin prestasi, dia tidak merasa buruk untuk menyia-nyiakannya. Namun, jika itu adalah kultivator lain di tingkat Cloud River, mereka harus berpikir hati-hati untuk menghabiskan beberapa ribu poin prestasi. Kalau begitu lupakan saja, aku tidak punya banyak poin prestasi. Mengatakan ini, Lu Ye hendak mengambil kembali Mountain Pan Saber. Bukannya itu tidak bisa ditawar, kata wanita itu buru-buru. 4000 poin prestasi. Apa katamu? Alis wanita itu melonjak. Saya pikir saya hanya memiliki 4000 poin prestasi yang tersisa. Kakak, apakah kamu mempermainkanku? Ekspresi wanita itu menjadi gelap. 5000 poin prestasi. Kamu akan mengambil pedang dalam 3 hari. Jika memungkinkan, tanda tangani kontrak rahasia surga. Oke. Lu Ye setuju dengan agak enggan. Dia diam-diam memutuskan bahwa lain kali dia ingin meningkatkan Mountain Pan Saber, dia akan membiarkan orang lain menyatakan harganya. Kemudian, dia akan mengamati situasi dan perlahan-lahan menawar. Wanita itu segera mengeluarkan kontrak rahasia surga dan mencatat beberapa persyaratan. Lu Ye memeriksa, dan setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, kedua belah pihak menandatangani kontrak. 3 hari kemudian, wanita itu meninggalkan sebuah kalimat, dan sosoknya dengan cepat menghilang. Lu Ye tinggal di Heaven's Secret Treasure Trove untuk sementara waktu, dan secara tidak sengaja menemukan bahwa beberapa bagian dari Earth Core Flame telah muncul. Dia segera menghabiskan beberapa poin prestasi untuk membelinya. Dari kelihatannya, itu seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Hal-hal di harta karun Tianji semuanya berasal dari sumber tertentu. Dia sudah membeli semua api inti bumi, dan sekarang ada beberapa lagi. Tidak ada keraguan bahwa seseorang telah mengumpulkan api inti bumi di suatu tempat dan menjualnya ke harta karun Tianji. Sepertinya dia harus melihat dari waktu ke waktu di masa depan. Siapa tahu, dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Sekarang dia memiliki pilar rahasia surga di tanah spiritual, tidak perlu banyak usaha untuk melakukan ini. Menarik kesadarannya dari harta karun rahasia surga, Lu Ye berbalik dan mengangkat alisnya. Di belakangnya, sekelompok besar serigala iblis berdiri di sana dengan tenang. Sepasang mata serigala terfokus padanya. Serigala tertinggi dalam kelompok itu hanya 3 kaki di depannya.
Meskipun Lu Ye telah menjadi akrab dengan beberapa serigala monster selama ini, kebanyakan dari mereka mengabaikannya. Bukan hanya dia. Kecuali Jujia, serigala monster ini tidak menunjukkan tanda-tanda kedekatan dengan orang lain. Ini terutama berlaku untuk serigala alfa. Orang ini adalah yang paling arogan, dan biasanya bahkan tidak repot-repot melihat Lu Ye dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, ia sedang menunggu di sini dengan sekawanan serigala. Di samping serigala alfa adalah serigala monster yang memiliki tato ketajaman. Untuk dapat berdiri berdampingan dengan serigala alfa tidak diragukan lagi merupakan hak istimewa. Di masa lalu, itu tidak memiliki kualifikasi ini. Selain itu, tampaknya agak bangga pada dirinya sendiri, dan ada beberapa noda darah segar di sudut mulutnya. Ini jelas merupakan postur seseorang yang telah memenangkan pertarungan dengan temannya. Lu Ye segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kalian juga menginginkan kemampuan khusus itu. Serigala alfa menundukkan kepalanya sedikit. Makna yang ingin diungkapkannya sudah jelas. Hanya tato ketajaman sederhana dapat meningkatkan kekuatan gigitan monster wolf setidaknya 30 hingga 40%. Peningkatan semacam ini secara alami membuat semua monster serigala bergerak. Ini juga alasan mengapa serigala alfa memimpin kawanan ke sini untuk menunggu Lu Ye. Lu Ye sedikit terkejut dengan situasi ini. Dia awalnya berencana untuk menemukan beberapa serigala monster lain yang dia kenal dan terus berlatih pada mereka. Sekarang, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Pihak lain mengambil inisiatif untuk menemukannya, dan efeknya secara alami berbeda. Ada ratusan serigala di dalam kawanan itu. Jika dia bisa menato setiap monster wolf, Lu Ye bisa mengumpulkan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Ini adalah sesuatu yang dia senang lihat. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan monster core dari ruang penyimpanannya dan mengangkatnya di depan serigala alfa. Bertukar dengan ini, kawanan serigala akan pergi berburu setiap beberapa hari. Tidak hanya akan ada daging segar, tetapi juga akan ada beberapa inti monster. Namun, inti monster itu akan dicerna oleh serigala itu sendiri. Hupo bukan satu-satunya yang menyukai monster core. Semua monster beast suka memakan monster core dari monster beast lainnya. Ini akan memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih cepat. Ini terutama berlaku untuk monster core yang kompatibel satu sama lain. Lu Ye bisa menato rune spiritual untuk monster serigala ini secara gratis, tapi akan lebih baik jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Lagi pula, dia juga menghabiskan poin prestasi untuk membeli bahan-bahan itu dari gudang harta karun Tianji. Dia juga harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk menato tato spiritual. 562. Serigala alfa melirik inti monster di tangan Lu Ye, dan tatapan seperti manusia melintas di matanya. Kemudian menundukkan kepalanya sedikit, setuju. Lu Ye merasa sangat ajaib bahwa dia benar-benar mencapai kesepakatan dengan sekelompok monster beast. Meskipun kesepakatannya tidak jelas dan harga spesifiknya belum disepakati, karena serigala alfa telah setuju, maka dia bisa duduk dan mengumpulkan beberapa inti monster nanti. Selain itu akan menyelamatkannya dari kesulitan secara pribadi menemukan target untuk berlatih. Itu adalah hal yang baik. Dia segera duduk bersila di depan tangga rumah kayunya, lalu mengeluarkan bahan-bahan yang telah dia beli dari rumah harta karun Tianji dan menjajarkannya. Sama seperti waktu sebelumnya, dia menunjukkan efek yang berbeda dari 3 tato spiritual di depan serigala alfa. Ingat, kamu bisa memilih mana yang kamu inginkan nanti. Aku akan menuliskan tato spiritual yang berbeda untukmu. Lu Ye menatap serigala alfa dan mengingatkannya. Serigala alfa berbalik dan memiringkan kepalanya. Di antara kawanan serigala, serigala raksasa segera melangkah maju dan berdiri di depan Lu Ye. Serigala alfa mengangkat cakarnya dan menepuk botol emas yang melambangkan rune spiritual ketajaman. Dipahami. Lu Ye mengangkat tangannya dan meraih mulut serigala iblis di depannya. Dia mengeluarkan jarum dan mulai menulis. Dalam waktu singkat, tato tajam terbentuk, dan tanda panah emas muncul di mulut serigala iblis. Serigala iblis mengaktifkan ki monsternya dan memamerkan giginya. Taringnya yang tajam segera ditutupi dengan lapisan cahaya, tampak lebih tajam. Meskipun ada teman yang telah menunjukkan kekuatan tato spiritual ketajaman dalam pertempuran sebelumnya, melihat bagaimana kekuatan ini lahir dengan mata kepala sendiri adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Lu Ye jelas melihat jejak keterkejutan di mata serigala alfa. Bahkan kawanan serigala yang pendiam itu sedikit gelisah, menatap Lu Ye dengan mata terbakar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di seluruh kelompok serigala, ada ratusan serigala iblis. Biasanya, kecuali Jujia, mereka pada dasarnya tidak berbicara dengan yang lain, memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada di tanah spiritual. Tapi sekarang,
Ketika mereka menyadari bahwa Lu Ye memiliki kekuatan untuk membuat mereka lebih kuat, persepsi kawanan serigala tentang Lu Ye tidak diragukan lagi sedikit berubah. Apalagi penguatan semacam ini mudah dan tidak perlu membayar harga apapun. Ini membuat gerombolan serigala lebih menghargai Lu Ye. Serigala iblis lain berjalan maju di bawah sinyal serigala alfa. Serigala alfa menepuk-nepuk botol emas yang melambangkan rune spiritual tajam seperti biasa. Lu Ye beristirahat sejenak sebelum menyerang lagi. Waktu yang dihabiskan untuk menulis tidak lama, paling banyak beberapa lusin napas. Namun, periode waktu yang singkat ini sangat membebani pikiran seseorang. Dengan setiap pukulan, teknik Lu Ye menjadi semakin terampil. Sementara dia sibuk tanpa istirahat, di luar Gunung Taimang, 3 garis cahaya terbang berdampingan, menyapu langit secepat kilat. Dilihat dari fluktuasi spirit ki dari ketiga orang ini, mereka semua adalah kultivator Cloud River Realm Orde ke-9. Dan mereka semua adalah Master Cloud River Realm Orde ke-9 yang pernah berurusan dengan Lu Ye sebelumnya. Yang di tengah adalah Tan Seng dari Sekte Bulan Baru. Yang di sebelah kiri adalah Wei Ke dari Cloud Sun Sek. Yang di sebelah kanan memiliki aura paling tajam, itu adalah Xia Liang dari Sekte Pedang Liar. Dibandingkan ketika dia berada di tempat berburu, aura Tan Seng saat ini tidak diragukan lagi lebih mengamuk. Matanya merah, dan seluruh tubuhnya lebih tipis dengan selisih yang besar. Perkemahan Sekte Bulan Baru di medan perang Spirit Stream telah dihancurkan, dan lebih dari 50 murid telah meninggal. Bisa dikatakan kerugiannya sangat berat. Ketika Tan Seng menerima berita ini di Cloud River Battlefield, dia hampir pingsan karena marah. Pada saat itulah dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan membunuh Lu Yiye dan membalas kematian saudara-saudara juniornya. Dia adalah seseorang yang akan menerobos ke alam danau sejati dan memiliki beberapa keuntungan di tempat berburu. Jika dia mau, dia bisa menerobos kapan saja dan meninggalkan medan perang Cloud River. Tetapi untuk membunuh Lu Ye, dia telah menunda terobosannya. Jika dia tidak membalas dendam, kualifikasi apa yang harus dia tembus ke alam danau sejati? Dia mengakui bahwa dialah yang memicu insiden tempat perburuan, tapi itu bukan alasan mengapa Lu Yiye menargetkan sekte di belakangnya. Insiden Cloud River Realm telah mencapai Spirit Stream Battlefield, dan New Moon Sect telah menderita kerugian besar tanpa bisa melawan. Lu Yiye hanyalah binatang buas. Karena itu, apapun yang terjadi, dia harus membunuh Lu Yiye di medan perang Cloud River. Hanya dengan begitu dia bisa menerobos ke alam danau sejati dengan damai. Wei Ke memiliki alasan yang sama dengannya, tetapi dibandingkan dengan Sekte Bulan Baru, Sekte Matahari Awan di belakangnya tidak kehilangan banyak orang. Hanya saja perkemahan mereka dihancurkan dan mereka kehilangan banyak poin prestasi. Wei Ke tidak memiliki kebencian yang mendalam seperti yang dimiliki Tan Seng. Dia lebih peduli tentang hadiah besar untuk membunuh Lu Ye. Sejak Lu Ye merampok Sekte Myriad Demon Ridge di Spirit Stream Battlefield, hadiahnya telah meningkat banyak. Adapun Xia Liang, dia di sini bukan untuk Lu Ye, tapi untuk Li Baxian. Bagi Xia Liang, Yan Xing seperti saudara dan ayah, dan Yan Xing mati di tangan Li Baxian. Sejak dia tahu bahwa Li Baxian memasuki medan perang Cloud River, dia telah mencarinya. Sayangnya, medan perang Cloud River terlalu besar. Mencoba menemukan seseorang di tempat seperti itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, Lu Ye dan Li Baxian memiliki hubungan dekat. Jika dia bisa menangkap Lu Ye, Li Baxian tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kembali di lapangan berburu, Xia Liang telah mengambil tindakan terhadap Lu Ye sebagian karena ini. Di lautan manusia yang luas ini, tentu saja bukan kebetulan bahwa ketiga orang ini berkumpul bersama. Ini adalah operasi yang dipimpin oleh Tan Seng untuk menargetkan Lu Ye. Wei Ke dan Xia Liang sama-sama diundang olehnya. Dia tidak mengundang lebih banyak orang karena mereka bertiga lebih dari cukup untuk berurusan dengan Lu Yiye. Terakhir kali, bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang, Lu Yiye masih berhasil melarikan diri pada akhirnya. Selain itu, alasan mengapa Lu Yiye bisa melarikan diri terakhir kali adalah karena token tubuh emas. Dengan perlindungan benda itu, tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Tapi tidak mungkin bagi Lu Yiye untuk memiliki token tubuh emas kedua, jadi selama mereka bisa menemukan keberadaannya, mereka pasti bisa membunuhnya. Saat terbang, Wei Ke bertanya, "Saudara Tan, apakah Anda yakin Lu Yiye memasuki Gunung Grenmang?" Tan Seng tidak berbicara dan malah mengeluarkan benda seperti kompas dari lengan bajunya, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Aku yakin." Objek seperti kompas ini terlihat mirip dengan piringan pelacak, tetapi nyatanya, efeknya jauh lebih rendah. Dis pelacak dapat dengan jelas menunjukkan lokasi orang yang dilacak, memberikan arah yang sangat jelas, dan semakin dekat jaraknya, semakin kuat respons dis pelacak.
Namun, artefak spiritual seperti kompas di tangan Tan Seng tidak bisa melakukan ini. Itu hanya bisa menunjukkan arah umum. Sebenarnya, benda ini adalah versi dis pelacak yang sangat lemah. Namun meski begitu, nilai benda ini sangat tinggi, dan itu jarang terlihat bahkan di seluruh 9 provinsi. Sekte Bulan Baru telah membayar mahal untuk membelinya dari Serikat Dagang Tianji, dan kemudian meminta seorang murid mengirimkannya ke Tan Seng di medan pertempuran Cloud River. Benda ini digunakan untuk menemukan jejak Lu Ye dan membalas kehancuran markas sekte mereka dan kematian murid mereka. Jadi, bahkan jika itu adalah versi dis pelacak yang sangat lemah, tidak ada masalah untuk menunjukkan arah umum. Mereka bertiga mengikuti arah dari objek seperti kompas ini dan bergegas menuju Gunung Grenmang. Lu Ye hanyalah seorang kultivator Orde Ketiga, bahkan jika dia memperoleh hadiah dari daftar berburu, bahkan jika dia sekarang adalah Orde Keempat, memasuki Gunung Grenmang bukanlah pilihan yang bijaksana. Apa yang dia lakukan di sini? Pengalaman, kultivasi, selalu ada alasan. Tan Seng menjawab dengan santai. Dan jangan lupa, hadiah untuk tempat pertama dalam daftar berburu adalah jiwa mata air spiritual Grade A. Ekspresi Wei Ke berubah ketika dia mendengar ini. Saudara Tan berarti. Tan Seng mendengus dingin. Tanah spiritual kelas A sangat berharga. Bahkan jika Lu Ye memperoleh jiwa mata air spiritual kelas A, aku khawatir dia tidak akan berani menempatkannya di sana dengan santai. Jika dia ingin menempatkan Spring Spirit, dia harus menemukan tempat tersembunyi. Gunung Grenmang tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang baik. Meskipun sangat berisiko di sini, selama dia beruntung, dia mungkin dapat menemukan tempat yang cocok dan mengurangi risiko spirit land-nya ditemukan oleh orang lain. Mata Wei Ke berbinar ketika dia mendengar ini. Itu masuk akal. Jika itu untuk menempatkan jiwa mata air spiritual Grade A di Gunung Grenmang, itu masuk akal. Jika itu masalahnya, selama masalah ini berhasil, mereka tidak hanya akan mendapatkan hadiah besar, mereka juga akan mendapatkan jiwa mata air spiritual Grade A. Namun, dibandingkan dengan karunia di Myriad Demon Reach, godaan dari jiwa mata air spiritual Grade A dibayangi. Setidaknya itu bonus. Ada juga kakak Xia Liang. Jika tidak ada kecelakaan, Li Baxian mungkin bersama Lu Ye. Tan Seng mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Xia Liang, yang selama ini diam, tiba-tiba menatap tajam ke matanya. Apa maksudmu? Hanya ada beberapa kultivator Cloud River Realm di Sekte Darah Giok sekarang, jadi tidak mungkin bagi Lu Ye untuk memonopoli tanah spiritual Grade A. Saya yakin Anda tahu situasi Li Baxian di Pilhard Sect. Sekte Pilhard memiliki tanah spiritualnya sendiri, tetapi bagaimana mungkin Li Baxian memiliki kesempatan untuk berkultivasi di sana? Karena Lu Ye memiliki tanah spiritual kelas A, apakah menurutmu dia akan mengundang Li Baxian untuk tinggal bersamanya? Petik 2. Mata Xia Liang menjadi cerah. Jika itu masalahnya, maka itu akan menarik. Suara pedang tiba-tiba terdengar, dan cahaya pedang yang terang melintas. Xia Liang sudah bergegas ke depan seperti anak panah. Di depannya, seekor burung besar bergegas ke arahnya. Ketika dua sosok, satu besar dan satu kecil, melewati satu sama lain, hujan darah memenuhi langit. Seekor burung kuat yang sebanding dengan Ordo Ketujuh Cloud River Realm ditebas oleh Xia Liang dengan satu tebasan. Wei Ke memandang dengan iri. Meskipun dia juga berada di Cloud River Realm Orde ke-9, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xia Liang sama sekali. Bahkan, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tan Seng. Alasan utama untuk ini adalah bahwa fondasinya di Spirit Stream Realm tidak cukup kuat. Meskipun mereka bertiga telah menerobos ke Cloud River Realm dengan 360 lubang, apakah itu Tan Seng atau Xia Liang, keduanya memiliki nama di daftar Spirit Stream. Hanya Wei Ke yang tidak pernah berhasil masuk ke daftar Spirit Stream. Xia Liang penuh semangat juang, Tan Seng sangat ingin membalas dendam, dan Wei Ke memikirkan hadiahnya. Pada hari ini, 3 kultivator Orde ke-9 menemukan jalan mereka jauh ke dalam Gunung Taimang. Di tanah spiritual, Lu Ye menato hampir 30 serigala monster sebelum melambaikan tangannya ke serigala alfa. Kami akan kembali besok. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi mentalnya dan perlu istirahat dengan baik untuk pulih. Apalagi, tidak semua tato spiritual yang dia tato adalah tato spiritual tajam. Beberapa dari mereka adalah Imperial Guard dan Wind Travel. Prasasti spiritual seperti apa yang harus dipilih serigala alfa? Lu Ye telah menyimpulkan bahwa semua monster serigala di atas Orde kelima mengambil tato spiritual tajam, sedangkan Orde kelima dan di bawahnya adalah tato spiritual pertahanan atau tato spiritual angin. Tato Imperial Guard terletak di perut serigala, sedangkan tato perjalanan angin terletak di kaki serigala.
Pilihan serigala alfa tidak diragukan lagi untuk memungkinkan serigala monster yang lebih lemah di dalam kawanan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. 563. Setiap hari, selain membantu serigala iblis untuk menuliskan rune spiritual yang berbeda, Lu Ye menghabiskan sisa waktunya berkultivasi dan membaca buku. Sekarang energi spiritual di tanah spiritual telah sepenuhnya stabil, lingkungan kultivasi sangat baik. Ditambah dengan konsumsi Origin Spirit Pill, efisiensi kultivasi Lu Ye bisa dikatakan telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tentu saja, meski begitu, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan menggunakan Lot Spirit untuk berkultivasi. Bagi para kultivator, menggunakan Lot Spirit untuk berkultivasi selalu merupakan cara tercepat untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dalam sekejap, 3 hari kemudian, semua serigala iblis menerima tato yang berbeda. Dalam 3 hari ini, Lu Ye juga memperoleh lebih dari selusin inti monster dari serigala iblis, yang semuanya dibawa kembali oleh kawanan serigala ketika mereka pergi berburu. Kualitas inti iblis bervariasi, tetapi secara keseluruhan, semuanya tidak buruk. Ketika serigala iblis terakhir ditato, seluruh kawanan serigala tiba-tiba berkumpul. Sosok tinggi serigala alfa sangat mencolok di antara kawanan serigala. Itu melolong ke langit, dan gerombolan serigala merespons dengan melolong. Segera setelah itu, serigala alfa berbalik dan memimpin kawanan serigalanya keluar dari lembah Huitian dengan cara yang megah. Lu Ye menyaksikan dengan heran, tidak tahu apa yang akan dilakukan kawanan serigala itu. Baru-baru ini, meskipun kawanan serigala pergi berburu, mereka tidak pernah keluar semua. Paling-paling, sekelompok serigala iblis bertanggung jawab untuk berburu, dan kebanyakan dari mereka tinggal di lembah. Ini adalah pertama kalinya mereka semua pergi seperti hari ini. Terlebih lagi, melihat ke arah gerombolan serigala itu pergi, rasanya seperti tentara akan berperang. Apakah mereka akan menemukan beberapa binatang iblis untuk membalas dendam? Lu Ye berpikir sendiri. Kelompok serigala seperti itu, meskipun kekuatan keseluruhan mereka kuat, mereka mungkin tidak memiliki musuh di Gunung Taimang. Mereka mungkin pernah menderita di bawah musuh di masa lalu, jadi mereka menggunakan kultivasi Jujia untuk meningkatkan kekuatan kawanan. Sekarang, dengan tato Lu Ye, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak akan meningkat banyak, tetapi setidaknya akan meningkat 20 hingga 30%, yang memberi mereka kepercayaan diri untuk membalas dendam. Tentu saja, Lu Ye tidak yakin apakah itu masalahnya. Pada malam hari, sekawanan serigala masih belum kembali. Lu Ye memanggang daging ular dan memakannya dengan santai. Dia bangkit dan pergi ke Tiang Tianji, mengangkat tangannya dan menekannya, menghubungkan ke gudang harta karun Tianji. Segera, dia muncul di ruangan kecil yang didedikasikan untuk mempromosikan artefak spiritual. Sudah waktunya untuk bertemu wanita itu. Yang membuatnya bingung adalah setelah menunggu lebih dari 2 jam, masih belum ada tanda-tanda pihak lain. Lu Ye tidak khawatir bahwa pihak lain akan serakah untuk Pan San Sabernya. Mereka telah menandatangani kontrak takdir surgawi. Jika pihak lain tidak memberikan Pan San Saber tepat waktu, dia pasti akan dihukum oleh takdir surgawi. Bahkan jika pihak lain adalah kultivator danau sejati atau laut ilahi, dia tidak akan mampu menahan hukuman. Oleh karena itu, selama pihak lain tidak mati, mereka akan mengirimkan Mountain Coiling Saber kepadanya, apapun yang terjadi. Tetapi jika pihak lain meninggal, maka segalanya akan menjadi merepotkan. Mountain Pan Saber telah bersama Lu Ye selama bertahun-tahun, dan telah lama menjadi satu dengannya. Bahkan jika dia menemukan artefak yang identik, itu pasti akan mempengaruhi kekuatannya. Tidak mungkin kebetulan bahwa pihak lain benar-benar mati, kan? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Melihat bahwa batas waktu akan segera habis, ruang di depan Lu Ye tiba-tiba berubah dan sosok wanita itu muncul. Lu Ye mendongak dan melihat bahwa wajah pihak lain sedikit pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya yang belum mengering. Jelas bahwa dia baru saja berkelahi dengan seseorang dan terluka. Melihat bahwa Lu Ye sedang menunggu di sini, wanita itu menghela napas panjang dan dadanya naik tinggi. Kemudian, dia meletakkan Mountain Pan San Saber di meja di depannya dan terus menggunakan suara tua itu untuk membingungkan Lu Ye. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Kamu bisa memeriksanya. Lu Ye mengambil Mountain Pan San Saber dan dengan santai menimbangnya. Dia menemukan bahwa itu memang 2 kali lebih berat dari sebelumnya, dan rasanya pas untuk disentuh. Menghunus pedang, tubuh pedang yang awalnya hitam pekat tampak lebih dalam, tetapi ada rasa ketajaman dalam kegelapan. Pikirannya melonjak saat dia memeriksa berbagai batasan pada pedang. Memang ada 27 pembatasan. Semua persyaratan telah dipenuhi. Adapun seberapa banyak kekuatan Mountain Pan San Saber telah meningkat, itu akan diuji dalam pertempuran yang sebenarnya. Namun,
Karena Mountain Pan Saber ditingkatkan dari kelas bawah ke kelas menengah, seharusnya tidak ada masalah saat ditingkatkan dari kelas menengah ke kelas tinggi. Dengan premis bahwa mereka pernah bekerja sama sebelumnya, Lu Ye cukup percaya diri dengan kemampuan wanita ini. Tidak masalah. Lu Ye mengangguk dan mengkonfirmasi. Saat dia selesai berbicara, kontrak misteri surgawi mulai berlaku, dan punggung tangannya menjadi sedikit hangat. Poin kontribusi yang disepakati dipotong. Kesepakatan sudah selesai, dan tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Lu Ye tidak ingin tahu bagaimana dia terluka, dan tidak perlu bertanya, jangan sampai beberapa rahasianya terungkap. Tepat ketika dia hendak pergi, wanita itu tiba-tiba berteriak, "Teman muda, tolong tunggu." Lu Ye menatapnya. "Teman muda, kamu berada di Cloud River Tier, kan?" "Ya." Nilai Mountain Pan Saber sudah jelas, dan wanita itu bisa dengan mudah menebak ini. "Teman muda, kamu seharusnya bisa meningkatkan pedang ini ke kelas puncak di masa depan, kan?" "Mungkin. Lalu mengapa kamu tidak meninggalkan tanda orang tua ini? Jika kamu membutuhkannya lagi, kamu dapat langsung mengirim pesan ke orang tua ini. Ini akan menyelamatkanmu dari banyak masalah." Saran wanita itu agak di luar dugaan Lu Ye, tetapi melihat ekspresinya, sepertinya dia masih ingin mendapatkan uang darinya. Ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, jika dia ingin meningkatkan pedang di masa depan, dia harus datang ke sini lagi. Jika ada seseorang yang akrab, itu akan menyelamatkannya dari masalah. Tentu, wanita itu segera mengangkat tangannya dan mengusap tanda medan perangnya. Sebuah titik cahaya melayang ke arah Lu Ye. Lu Ye mengangkat tangannya, dan cahaya mendarat di tanda medan perang di punggung tangannya. "Bagaimana aku harus menyapamu?" Lu Ye bertanya. "Panggil aku Tuan Yu," jawab wanita itu. "Tapi teman muda, jika Anda ingin menemukan orang tua ini, Anda harus meninggalkan medan perang Cloud River. Anda tidak akan dapat menghubungi orang tua ini di medan perang Cloud River." Kultivasi wanita itu tidak diragukan lagi lebih tinggi dari tingkat Cloud River, dan dia benar-benar berada di suatu tempat di 9 prefektur. "Mengerti." Lu Ye mengangguk sedikit. Dengan pikiran, sosoknya menghilang, dan dia meninggalkan tempat ini. Wanita itu mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan siapa namanya. Dia benar-benar anak nakal yang tidak tahu sopan santun. Setelah mengutuk dalam hatinya, dia buru-buru pergi. Dia memiliki luka di tubuhnya, dan dia harus segera menyembuhkannya. Di rumah kayu tanah spiritual, Lu Ye memeriksa Mountain Coiling Saber dan menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, tampaknya lebih halus. Selain itu, setelah sekian lama, Lu Ye bertarung dengan orang lain dengan pedang, dan ada sedikit lebih banyak tanda kecil di pedang. Tidak peduli seberapa kuat Mountain Coiling Saber itu, ini tidak dapat dihindari. Namun, setelah satu peningkatan, tanda kecil yang semula ada ini telah menghilang. Seluruh pedang tampaknya telah dilahirkan kembali. Belum lagi kepribadian sok wanita, keterampilan menempa senjata ini sangat bagus. Bahkan, jika Lu Ye mau, dia juga bisa mengembangkan seni menempa senjata. Dia memiliki dasar seorang ahli rune spiritual, jadi mengolah seni menempa senjata akan menghasilkan 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha. Namun, energi seseorang selalu terbatas. Selain fokus utamanya sebagai ahli rune spiritual, ia juga menggeluti seni formasi dan seni tato. Dia tidak bisa menyisihkan energi lagi. Dia mengeluarkan Breath Fruit Core dari ruang penyimpanan dan bersiap memasuki alam Fata Morgana untuk mengujinya. Pikirannya terbenam di dalamnya, dan segera, dia muncul di ruang kecil yang unik itu. Lu Ye segera melihat sekeliling dengan waspada. Sejak terakhir kali dia masuk ke sini dan diserang oleh seorang pria yang tidak bisa dijelaskan, Lu Ye waspada setiap kali dia memasuki alam Fata Morgana dengan bantuan Breath Fruit Core. Namun, setelah sekian lama, dia tidak bertemu pihak lain lagi. Pertama-tama, berapa kali mereka memasuki alam Fata Morgana mungkin tidak banyak. Lagi pula, setiap kali mereka memasuki alam Fata Morgana, itu akan membutuhkan beberapa poin prestasi. Kedua, ruang kecil ini hanya tempat transit. Selama mereka tidak memasuki tempat ini pada saat yang sama, mereka tidak akan bertemu. Terlalu kebetulan bahwa dia bisa bertemu orang lain di sini terakhir kali. Setelah menghabiskan 100 poin prestasi, Lu Ye membuka pintu dan berjalan ke alam Fata Morgana, berdiri dengan pedangnya. Kabut di sekitarnya berjatuhan, dan segera sesosok yang terbungkus kabut bergegas keluar. Sebelum sosok itu tiba, aliran cahaya dari artefak terbang sudah menyerang. Kali ini, lawan yang dia temui di alam Fata Morgana adalah seorang kultivator, dan menilai dari kekuatan serangan pihak lain, itu adalah kultivator Cloud River Realm Orde keempat, sama seperti Lu Ye. Kekuatan lawan di alam Fata Morgana selalu dikaitkan dengan kekuatan Lu Ye sendiri.
Dia masuk ke sini sebagai kultivator Cloud River Realm Orde keempat, jadi lawannya akan menjadi kultivator Cloud River Realm Orde keempat. Kesulitannya akan meningkat sedikit demi sedikit sampai dia tidak tahan dan akhirnya terbunuh. Meskipun mereka berdua adalah kultivator Cloud River Realm Orde keempat, Lu Ye sudah lama terbiasa membunuh musuh di atas wilayahnya. Menghadapi banyak aliran cahaya yang menyerangnya, dia bertemu langsung dengan mereka. Mountain Coiling Saber menyala dengan api, memblokir semua serangan satu persatu. Dia bergegas langsung ke musuh dan menebas dengan pedangnya. Kabut di sekitarnya berjatuhan, dan kali ini, dua sosok muncul. Sosok Lu Ye bergerak di alam Fata Morgana, Mountain Coiling Saber terbakar dengan api yang menyilaukan, dan musuh jatuh satu demi satu. Setelah ditingkatkan ke peringkat tinggi, kemampuan mematikan Mountain Coiling Saber tidak diragukan lagi telah meningkat, tetapi dengan demikian, konsumsi energi spiritual juga menjadi lebih intens. Ini tidak bisa dihindari. Itu juga alasan mengapa kultivator dengan tingkat kultivasi yang berbeda dapat menggunakan artefak spiritual kualitas yang berbeda. Jika seorang kultivator Spirit Stream Realm menggunakan artefak spiritual tingkat tinggi, bahkan jika mereka bisa, mereka tidak akan dapat mempertahankannya lama dan akan segera kehabisan energi spiritual. Lu Ye sekarang adalah kultivator Orde keempat, jadi dia hampir tidak bisa mengendalikan konsumsi artefak spiritual tingkat tinggi. Jika dia bisa meningkatkan kultivasinya ke Orde kelima, akan lebih mudah baginya untuk mengendalikan mereka. Awalnya, dia masih mempertimbangkan apakah akan mengganti artefak kekaisaran di kotak artefaknya dengan artefak spiritual tingkat tinggi, tetapi setelah tes ini, dia menyerah pada gagasan itu. Bukannya dia tidak mampu membelinya, tetapi itu tidak perlu. Cara utama kultivator senjata membunuh musuh mereka adalah pertempuran jarak dekat, dan cara manipulasi artefak hanyalah hiasan. Itu memungkinkan kultivator senjata untuk memiliki metode pertempuran jarak menengah hingga jarak jauh untuk menghindari situasi canggung diserang dari jarak jauh tanpa bisa melawan. Namun, dibandingkan dengan artefak kekaisaran dari kultivator senjata lainnya, artefak kekaisaran Lu Ye tidak diragukan lagi lebih mematikan karena dia bisa meningkatkan artefak kekaisarannya dengan rune spiritual. Kecepatan angin bisa membuat artefak kekaisarannya lebih cepat, dan ketajaman bisa membuat artefak kekaisarannya lebih mematikan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kebanyakan kultivator. Lebih dari setengah jam kemudian, Lu Ye terbunuh dari alam Fata Morgana. Sensasi sedikit kesemutan di benaknya dengan cepat menghilang, tidak diragukan lagi merupakan manfaat dari jiwanya yang kuat. 564. Setiap hari, dia akan membaca buku dan berkultivasi. Dia juga akan menghabiskan beberapa waktu di alam meraj untuk melatih dirinya dan membiasakan dirinya dengan kekuatan Pansan Saber yang ditingkatkan. Hari-harinya damai. Kehidupan seperti ini adalah apa yang dirindukan oleh banyak kultivator di tingkat Cloud River. Dengan lingkungan kultivasi yang stabil, mereka tidak perlu berlarian tanpa lelah. Secara alami, mereka tidak akan menghadapi terlalu banyak bahaya dan dapat terus meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Lu Ye juga senang melakukannya. Meskipun dia terus bergerak sejak dia mulai berkultivasi, jika dia tidak dipaksa ke sudut, siapa yang akan menolak kedamaian dan ketenangan seperti itu? Meskipun berkultivasi di tanah spiritual tidak sebaik mendapatkan Lord Spirit, itu lebih baik dalam hal stabilitas. Secara keseluruhan, mungkin lebih cepat daripada mencari Lord Spirit untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Lagi pula, Lord Spirit bukanlah hal yang bisa diperoleh hanya karena seseorang menginginkannya. Itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Di malam hari, 3 hari setelah gerombolan serigala menghilang, Lu Ye, yang sedang membaca buku dan berkultivasi, tiba-tiba mendongak dan melihat sekelompok sosok padat di luar arai tanah spiritual. Kawanan serigala telah kembali. Serigala alfa yang agung berlumuran darah, dan serigala lainnya juga terluka. Tampaknya mereka telah melalui pertempuran besar. Namun, yang mengejutkan Lu Ye, jumlah serigala telah meningkat. Awalnya, kawanan serigala ini hanya memiliki 100 serigala, tetapi kali ini, ada lebih dari 200 serigala, dan beberapa di antaranya jelas merupakan anak serigala yang belum dewasa. Di bawah kepemimpinan serigala alfa, kawanan serigala berhenti di luar barisan dan menunggu dengan tenang. Lu Ye melambaikan bendera arai dan membuka celah di arai. Kawanan serigala mengalir ke tanah spiritual dan menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat. Serigala yang terluka menjilat luka mereka diam-diam. Serigala alfa memimpin sekelompok serigala monster ke Lu Ye. Pada sinyalnya, serigala monster melangkah maju dan meludahkan inti monster di mulut mereka. Sebelum ini, Lu Ye telah memperoleh lebih dari selusin inti binatang buas dari kawanan serigala. Kali ini, kawanan serigala melakukan sesuatu. Mereka tidak hanya memperkuat kawanan, tetapi mereka juga membawa kembali hampir 50 inti binatang buas.
Ini jelas merupakan hadiah dari kawanan serigala, dan juga hadiah untuk Tato Luye. Itu sangat menguntungkan. Bahan-bahan yang dibeli Luye dari perbendaharaan Tianji hanya bernilai sedikit lebih dari 1000 poin prestasi, tetapi nilai biskores ini lebih dari 1000. Jika mereka dijual ke perbendaharaan Tianji, mereka dapat dengan mudah mendapatkan 10.000 poin prestasi. Sekelompok serigala tahu bagaimana bersyukur, jadi Luye tidak pelit. Dia segera menghabiskan beberapa poin merit untuk membeli sejumlah pil penyembuhan dari perbendaharaan Tianji. Kemudian, dia berpisah dengan Yi dan memberi makan serigala iblis yang terluka. Bagaimanapun, keamanan tanah spiritual akan bergantung pada kawanan serigala ini di masa depan. Alasan mengapa Luye memilih lembah Huitian untuk tanah spiritual adalah untuk meminjam kekuatan serigala. Jika bukan karena kawanan serigala ini, dia tidak akan menempatkan tanah spiritual di sini bagaimanapun caranya. Meskipun tempat ini tersembunyi, itu juga sangat berisiko. Jika beberapa monster beast yang kuat menyerang, dia, Li Baxian, dan yang lainnya mungkin tidak bisa menghentikannya. Banyak dari serigala iblis baru sedikit menolak untuk berhubungan dengan Luye, tetapi di bawah intimidasi dari serigala alfa, mereka hanya bisa dengan patuh meminum pil penyembuhan. Vitalitas binatang iblis sangat ulet. Selama luka mereka tidak terlalu serius dan mereka tidak mati di tempat, hidup mereka tidak akan dalam bahaya. Setelah 2 atau 3 hari, kawanan serigala pada dasarnya pulih. Serigala alfa memimpin anggota baru sukunya untuk menemukan Luye dan memintanya untuk membantu menuliskan tato spiritual. Luye secara alami tidak menolak. Meningkatkan kekuatan kawanan serigala setara dengan meningkatkan kekuatan pertahanan tanah spiritual. Pada saat yang sama, 30 km jauhnya dari lembah Huitian, di sebuah gua, Tan Seng dan 2 lainnya duduk di tanah, bermeditasi. Bahkan jika mereka bertiga adalah Master Orde ke-9, mereka masih terlihat agak tertekan saat ini. Hari-hari ini, mereka telah mencari Luye di dekatnya, tapi sayangnya, efek kompas di tangan mereka jauh lebih buruk daripada pelat pelacakan, jadi mereka hanya bisa secara kasar menentukan posisi Luye dan tidak dapat menentukannya secara akurat. Dengan demikian, dari waktu ke waktu, beberapa monster beast yang kuat akan waspada dan pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Hanya 1 jam yang lalu, mereka bertiga telah bekerja sama untuk membunuh monster beast yang sebanding dengan Master Orde ke-9 Cloud River Realm. Meskipun mereka memiliki beberapa keuntungan, tujuan utama mereka adalah Luye. Jika mereka tidak dapat menemukannya, membunuh lebih banyak monster beast tidak akan ada gunanya. Luye seharusnya ada di dekat sini. Kita akan beristirahat malam ini dan melanjutkan pencarian ke arah tenggara besok, kata Tan Seng. Wei Ke dan Xia Liang tidak keberatan. Meskipun mereka tidak dapat menemukan keberadaan Luye, menurut petunjuk yang mereka miliki sekarang, Luye tidak pernah meninggalkan daerah ini, jadi selama mereka terus mencari, mereka akhirnya akan menemukannya. Kami sudah mencari radius 100 km ini beberapa kali tetapi belum menemukan apa-apa. Lu Yiye mahir dalam arai spiritual Dao, jadi jika dia benar-benar menempatkan tanah spiritual di sini, dia pasti akan mengatur sejumlah arai pelindung. Besok, kita akan mencari sesuatu yang mencurigakan, tambah Wei Ke. Seperti seharusnya, Tan Seng mengangguk, tapi arai transmisi yang diatur oleh Hajingan itu masih menjadi masalah. Jika dia telah mengatur arai transmisi ini sebelumnya, bahkan jika kita menemukannya, kita mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Di tempat berburu, Tan Seng telah menggunakan pelat pelacakan untuk melacak keberadaan Luye, tetapi gerakan Luye tidak dapat diprediksi, terkadang di depan dan terkadang di belakang, berteleportasi 2 atau 300 km dalam sekejap mata. Saat itu, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan bahkan curiga ada yang salah dengan tracking plate. Ketika tempat berburu ditutup, dia menjadi tenang dan merenung. Dia bertanya kepada beberapa orang lagi dan akhirnya sampai pada dugaan. Lu Yiye kemungkinan besar bisa mengatur arai transmisi. Itulah mengapa dia bisa berteleportasi 2 atau 300 km dalam sekejap, membuatnya mustahil untuk mengejarnya. Ketika dia sampai pada kesimpulan ini, dia benar-benar terkejut, karena arai transmisi bukanlah sesuatu yang bisa diatur oleh kultivator arai Dao biasa. Bahkan seorang kultivator True Lake Dao akan kesulitan untuk mengatur arai transmisi, apalagi seorang kultivator Cloud River Dao seperti Lu Ye. Tapi selain arai transmisi, tidak ada penjelasan lain untuk situasi aneh yang dia temui. Setelah bertemu dengan Wei Ke dan Xia Liang dan mendiskusikan masalah ini, dia menjadi semakin yakin dengan dugaan ini. Itu karena Wei Ke telah mengejar Lu Ye sebelumnya. Dia jelas memasuki sebuah gua, tetapi ketika dia memasuki gua untuk mencarinya, Lu Ye tidak bisa ditemukan. Hanya ada jejak yang ditinggalkan oleh ledakan formasi mantra, seolah-olah telah menghancurkan sesuatu.
Mereka bertiga kemudian memasuki tempat berburu dan dengan hati-hati menyelidiki tempat-tempat di mana Lu Ye muncul sebelumnya. Akhirnya, mereka menemukan arai transmisi yang ditinggalkan oleh Lu Ye, dan mengkonfirmasi dugaan mereka tentang arai transmisi. Xia Liang berkata, saya sudah bertanya kepada para tetua di sekte, dan kita tidak perlu terlalu khawatir tentang arai transmisi. Bahkan jika Lu Ye dapat mengaturnya, dengan kultivasinya, jangkauan arai transmisi akan tidak terlalu besar. Selain itu, arai transmisi harus terhubung satu sama lain dari jarak jauh agar efektif. Binatang iblis ada di mana-mana di Gunung Taimang, jadi dia pasti tidak akan berani dengan santai mengatur arai transmisi di luar untuk mencegahnya dihancurkan oleh binatang iblis yang lewat. Daripada mengkhawatirkan arai transmisi, saya lebih khawatir tentang apakah dia akan mengundang pilar Tianji dari tanah spiritual. Petik 2. Ketika ini dikatakan, Tan Seng dan Wei Ke terdiam. Mengundang pilar Tianji mungkin tidak mungkin bagi orang lain, karena biayanya terlalu tinggi, tapi itu normal bagi Lu Ye. Orang itu sangat kaya. Beberapa waktu yang lalu, dia baru saja menerima 20 hingga 30 juta poin prestasi dari Myriad Devil Rich, jadi dia pasti memiliki banyak poin prestasi dan dapat mengundang pilar Tianji kapan saja. Sebelumnya, di tempat berburu, dia telah menggunakan metode ini untuk melarikan diri dengan nyawanya. Terakhir kali, dia memiliki perlindungan token tubuh emas, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanpa token tubuh emas, dia tidak akan bisa melarikan diri terakhir kali, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tan Seng berbicara, dan tidak diketahui apakah dia menghibur dirinya sendiri, tetapi dia berhenti dan berkata. Bahkan jika dia mengundang pilar Tianji terlebih dahulu dan melarikan diri ketika dia melihat bahwa situasinya tidak baik, kita setidaknya bisa merebut tanah spiritual, jadi itu bukan kerugian total. Bagaimanapun, tidak peduli apa, mari kita cari jejaknya dulu. Bahkan jika dia benar-benar mengundang pilar Tianji, kita bisa membunuhnya lain kali jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini. Petik 2. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa lagi, dan masing-masing diam-diam pulih. Saat fajar menyingsing, mereka bergerak lagi dan mencari ke arah tenggara. Setelah beberapa saat, 3 lampu yang mengalir melintas di langit di atas lembah Huitian, dan itu adalah Tan Seng dan 2 lainnya. Mereka bertiga melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi karena formasi penyembunyian, di mata mereka bertiga, itu hanya lembah yang indah tanpa ada yang istimewa. Tentu saja, alasan utamanya adalah mereka bertiga tidak tahu tentang formasi, jika tidak, mereka akan melihat beberapa petunjuk. Tepat ketika mereka bertiga hendak bergegas, Xia Liang tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah dengan penuh perhatian. Di lembah yang awalnya kosong di bawah, binatang iblis seperti serigala muncul entah dari mana. Melihat penampilannya, itu adalah anak serigala kecil yang belum dewasa. Melihat kelainan Xia Liang, Tan Seng dan Wei Ke juga buru-buru berhenti. Kakak Xia, Tan Seng menatapnya dengan curiga. Xia Liang tidak berbicara, dan terus melihat dengan pandangan penuh. Pada saat ini, kekosongan tidak jauh dari anak serigala terdistorsi, dan lapisan riak yang terlihat muncul. Kemudian, serigala iblis yang agung muncul dari udara tipis, berjalan ke anak serigala, membuka mulutnya, dan menggigit lehernya. Mengabaikan perlawanan anak serigala, ia mengambilnya kembali. Riak-riak itu muncul lagi, dan serigala iblis menghilang ke udara tipis. Formasi penyembunyian. Tan Seng berbisik, dan matanya penuh kejutan. Xia Liang dan Wei Ke juga bersemangat. Wei Ke berkata, ada formasi penyembunyian di sini, itu pasti perbuatan Lu Ye, tidak diragukan lagi, dia menempatkan tanah spiritual di sini. Ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, dan kemudian menemukannya tanpa usaha apapun. Mereka telah mencari Lu Ye di dekatnya, tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hari ini, secara kebetulan, mereka akan menemukan jejak arai spiritual ini. Lu Ye juga tidak menyangka bahwa arai spiritual yang telah dia atur akan terungkap karena anak serigala yang lucu, terutama karena dia tidak tahu bahwa Tan Seng dan yang lainnya telah mencarinya. Ketika mereka dilacak oleh dis pelacak sebelumnya, mereka cukup dekat satu sama lain sehingga dia masih bisa merasakannya, tapi sekarang dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Versi dis pelacak yang sangat lemah tidak seefektif yang asli, tetapi karena ini, Lu Ye tidak akan dapat merasakannya. Hanya bisa dikatakan bahwa ada pro dan kontra. Setelah memastikan bahwa ini mungkin tempat persembunyian Lu Ye, mereka bertiga tidak lagi ragu-ragu. Xia Liang memanggil pedangnya, Wei Ke mengaktifkan seni rahasianya, dan Tan Seng juga memanggil artefak spiritualnya sendiri. 3 Master Cloud River Realm Orde ke-9 semuanya menyerang pada saat yang sama, membombardir lembah gunung di bawah. Seni rahasia kekerasan melonjak, dan gelombang pedang besar menyapu.
Raungan marah Tan Seng bergema di langit. Lu Yie, keluar dari sini dan mati. Ditemani oleh raungannya, suara gemuruh terdengar, dan di pinggiran arai spiritual, tirai cahaya padat tiba-tiba muncul, menghalangi serangan yang masuk, dan riak menyebar. 565. Sebelum arai diaktifkan, mereka tidak bisa melihat banyak, tetapi sekarang mereka bertiga telah mengaktifkan arai pelindung. Situasi di lembah di bawah terungkap. Sebuah arai pelindung besar menutupi setengah dari lembah seperti mangkuk terbalik. Energi spiritual yang mengalir di tirai cahaya dipadatkan dan tidak hilang, menunjukkan energi dunia yang kaya di sini. Jika Tan Seng dan yang lainnya hanya menduga bahwa ini mungkin tempat persembunyian Lu Ye sebelumnya, maka setelah melihat barisan pelindung ini, kepastian mereka meningkat setidaknya 70 hingga 80%. Kekuatan formasi pertahanan secara langsung berhubungan dengan ki spiritual surga dan bumi. Semakin padat ki spiritual surga dan bumi, semakin kuat formasi pertahanannya. Arai pelindung di depan mereka sangat luas, tetapi masih memiliki kekuatan yang luar biasa, menunjukkan bahwa energi dunia di sini pasti berada pada level tanah spiritual kelas A. Hadiah untuk tempat pertama dalam daftar berburu adalah jiwa mata air spiritual grade A. Namun, karena susunan lainnya, mereka bertiga hanya dapat melihat tirai tipis dari susunan pelindung, tetapi tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Jika mereka bisa melihat dengan jelas, mereka bertiga tidak akan begitu agresif. Karena itu, lebih dari 200 serigala monster yang waspada di tanah spiritual semuanya menatap 3 orang di udara, dan beberapa serigala monster bahkan sedikit menurunkan tubuh mereka dan mengeluarkan geraman yang mengancam. Monster Wolves bukan satu-satunya yang khawatir dengan momentum besar itu. Li Baxian, Feng Yuechan, dan Zhu Jia keluar dari rumah kayu mereka dan melihat ke atas. Melirik ketiga sosok di udara, Li Baxian sedikit tercengang. Mengapa mereka ada di sini? Li Baxian secara alami mengenal ketiga orang ini. Tan Seng dan Xiao yang ada di daftar Spirit Stream dan sedikit banyak berurusan dengan Li Baxian dan Feng Yuechan. Wei Ke telah bertarung dengan mereka di tempat berburu terakhir kali, dan pada akhirnya, dia harus mengandalkan susunan perangkap yang disiapkan oleh Lu Ye sebelumnya untuk melarikan diri. Ketiga orang ini muncul di langit di atas tanah spiritual dan menyerang barisan pelindung, jelas mereka tidak datang dengan niat baik. Mendengarkan teriakan mereka sebelumnya, sepertinya mereka secara khusus mencari junior brother mereka. Di mana saudara muda? Li Baxian tidak melihat Lu Ye, tapi Yi sudah keluar. Yi berkata, Lu Ye sedang mengasah teknik pedangnya di alam meraj. Pada saat ini, Li Baxian merasa sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa Lu Ye bisa memasuki alam meraj dengan bantuan Breath Fruit Core. Dalam beberapa hari terakhir, dia dan Feng Yuechan sesekali memasuki alam meraj dengan bantuan Breath Fruit Core untuk mengasah keterampilan tempur mereka. Oleh karena itu, dia tahu bahwa jika Lu Ye berada di alam meraj, dia tidak akan dapat melihat situasi di luar. Dia hanya bisa menunggu sampai dia meninggalkan alam meraj. Tetapi jika mereka terus menunggu seperti ini, arai spiritual defensif pasti tidak akan bisa bertahan. Tanpa ada yang mengendalikannya, kekuatan yang bisa ditampilkannya terbatas, dan dengan kelompok Tan Seng dari 3 kultivator Cloud River Realm Orde ke-9 yang menyerang bersama, tidak akan lama sebelum mereka bisa menghancurkan arai spiritual. Di mana cincin giok yang mengontrol formasi? Li Baxian bertanya lagi. Aku akan pergi mencarinya. Yi berkata dan pergi dalam sekejap. Segera, dia kembali dengan liontin giok formasi besar. Di sini, dia buru-buru menyerahkannya kepada Li Baxian. Li Baxian mengambilnya, menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, dan setelah membiasakan diri dengannya sedikit, mulai memobilisasi energi dunia di sekitarnya untuk mengendalikan arai spiritual. Dalam situasi ini, Li Baxian tidak khawatir tentang kelompok Tan Seng yang masuk. Meskipun mereka bukan lawan dari kelompok Tan Seng, ada lebih dari beberapa dari mereka di tanah spiritual. Dengan 2 atau 300 monster wolves melindunginya, jika kelompok Tan Seng benar-benar mencoba menerobos, mereka pasti akan menderita. Namun, sebelum Lu Ye meninggalkan alam meraj, Li Baxian tidak mengizinkan kelompok Tan Seng memasuki tanah spiritual. Jika tidak, jika pertempuran kacau pecah, Lu Ye akan terluka. Jadi, cara terbaik sekarang adalah mengulur waktu dan menunggu Lu Ye mundur dari alam meraj. Begitu dia mulai memanipulasi arai spiritual, Tan Seng dan yang lainnya segera menyadarinya. Akibatnya, kekuatan serangan ketiga orang itu menjadi semakin ganas. Tan Seng berteriak lagi dan lagi. Lu Ye, menyerah. Kecuali kamu bisa memanggil pilar takdir surga lagi, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Saat dia berbicara, dia menyerang dengan gila, menyebabkan riak muncul di tirai cahaya arai spiritual. Tidak ada tanggapan dari arai spiritual, tetapi semakin seperti ini, semakin yakin Tan Seng dan yang lainnya bahwa Lu Ye ada di dalam.
Jika itu orang lain, mereka hanya akan berdiri dan menjelaskan situasinya, tetapi karena Lu Yiye berada di dalam arai spiritual, dia tidak berani muncul dengan mudah. Selain itu, mereka telah melacak keberadaan Lu Ye sampai saat ini, dan di sini adalah tanah spiritual Grade A dengan arai spiritual yang begitu besar. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Energi spiritual melonjak hebat saat layar cahaya berkedip tanpa henti. Tan Seng dan dua lainnya diam-diam terkejut. Arai pelindung ini benar-benar kuat. Bahkan dengan mereka bertiga bergabung, mereka masih tidak dapat memecahkan susunan ini. Namun, bahkan jika mereka tidak merusak arai spiritual, itu masih cukup efektif karena tirai cahaya dari arai spiritual jelas lebih redup dari sebelumnya. Pada tingkat ini, mereka akan dapat memecahkan arai spiritual cepat atau lambat, dan pada saat itu, mereka dapat langsung menyerang akar masalahnya. Serang bersama. Xia Liang meraung sambil menghunus pedangnya. Siapa yang tahu jika Lu Yiye akan memanggil pilar Tianji, jadi semakin cepat mereka memecahkan arai spiritual, semakin baik. Saat pedang panjangnya jatuh, serangan Wei Ke mengikuti dari belakang, Tan Seng juga menyerang, satu demi satu serangan jatuh di tempat yang sama dari arai spiritual. Mereka bertiga bergabung dan bekerja sama dengan mulus, menyebabkan tirai cahaya arai spiritual berkedip berulang kali. Di dalam tanah spiritual, ekspresi tak berdaya di wajah Li Baxian semakin kuat. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan pengoperasian arai spiritual, dia sama sekali bukan kultivator arai spiritual, dan arai spiritual tidak berasal darinya, jadi ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan. Paling-paling, dia bisa memobilisasi lebih banyak kekuatan untuk mempertahankan posisi arai spiritual yang diserang. Memikirkannya, dia hanya bisa membiarkan ketiga orang sembrono ini masuk dan membiarkan monster serigala merawat mereka. Saat dia memikirkan ini, suara Lu Ye tiba-tiba terdengar di telinganya. Ada apa? Li Baxian menoleh dan melihat Lu Ye berdiri di sampingnya, menatap ke langit dan berkata dengan gembira. Adik junior kecil, akhirnya kamu bangun. Pada saat ini, Lu Ye juga melihat kelompok Tan Seng memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka dan tidak bisa menahan ekspresi aneh. Bagaimana ketiganya menemukan saya? Dan sebenarnya mereka bertiga yang datang bersama. Pikiran pertamanya adalah apakah teknik rahasia Tracing Plate masih berlaku. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak benar. Sejak dia meninggalkan tempat berburu dan kembali ke 9 wilayah, tidak ada jejak teknik rahasia yang ditanam di tubuhnya, jadi tidak ada alasan untuk itu tetap berlaku setelah sekian lama. Tetapi tidak mungkin bagi ketiga orang ini untuk menemukan tempat ini tanpa alasan. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, jelas bahwa mereka menggunakan alat spiritual khusus seperti Tracing Plate. Musuh datang untuk menemukannya dan bahkan menyerang arai spiritual yang telah dia atur, jadi pertempuran ini secara alami tidak dapat dihindari. Lu Ye menoleh dan melihat bahwa semua serigala sedang menatap ke langit. Banyak dari monster serigala sudah terangsang dan memamerkan gigi mereka di tempat. Seolah merasakan tatapan Lu Ye, pemimpin serigala di suatu tempat di dalam kawanan itu menoleh dan menatapnya. 4 mata bertemu, dan serigala alfa sedikit mengangguk. Lu Ye mengambil keputusan. Dia telah melatih tentaranya selama 1000 hari untuk menggunakannya dalam satu saat. Tidak diragukan lagi itu adalah keputusan yang bijaksana untuk menggunakan serigala iblis sebagai kekuatan pertahanan terkuat di tanah spiritual. Meskipun kelompok serigala awalnya tinggal di sini karena Jujia, hubungan antara Lu Ye dan kelompok serigala menjadi sangat harmonis selama beberapa hari terakhir. Sekarang musuh telah datang mengetuk pintu mereka, kawanan serigala pasti tidak akan tinggal diam. Mengambil cincin giok arai spiritual dari Li Baxian, Lu Ye menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan menyesuaikan kekuatan arai spiritual. Dia berkata, kakak senior keempat, bawa kakak senior Feng dan Jujia ke posisi ini dan tunggu. Mengatakan demikian, dia melemparkan bendera arai spiritual dan itu terbang ke kejauhan. Arai spiritual yang telah diatur di tanah spiritual bukan hanya arai spiritual defensif dan penyembunyian. Kekuatan pertahanan dari tanah spiritual itu sendiri jelas tidak terbatas pada kelompok serigala. Kekuatan gerombolan serigala bisa dipinjam, tetapi dia tidak pernah sepenuhnya mengandalkannya. Li Baxian mengangguk dan segera memimpin Feng Yuechan dan Jujia ke arah bendera arai spiritual. Setelah beberapa saat, mengikuti tindakan Lu Ye, mereka bertiga menyembunyikan diri. Yi menggali ke dalam tanah dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Hu Po melompat ke bahu Lu Ye dan menunggu. Lu Ye memindahkan kekuatan spiritualnya dan arai spiritual berubah. Pada saat yang sama, ada retakan ringan di langit, seperti cermin yang pecah. Sebuah celah muncul di arai spiritual defensif yang ketat. Ketiga sosok itu masuk satu demi satu, disertai dengan tawa riang Tan Seng. Lu Ye, waktu kematianmu telah tiba.
Tawa itu tiba-tiba berhenti seolah-olah seseorang telah mencengkeram lehernya. Senyum di wajah Tan Seng tiba-tiba membeku. Di sampingnya, Wei Ke dan Xia Liang memiliki ekspresi terkejut. 3 pasang mata menatap 200 atau lebih monster wolves di bawah, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah serius. Meskipun mereka telah melihat jejak monster beast masuk dan keluar dari tempat ini sebelumnya, dan karena pemandangan itulah mereka yakin ada arai spiritual di sini, tidak satupun dari mereka yang mengharapkan begitu banyak monster beast berkumpul di lembah gunung ini. Melihat skalanya, itu adalah sekawanan serigala. Lu Yiye yang mereka dambakan siang dan malam berdiri di bawah, hidup berdampingan secara damai dengan sekawanan serigala. Mata monster wolves yang melihat mereka dipenuhi dengan kebiadaban. Apa yang sedang terjadi? Tan Seng dan 2 lainnya benar-benar bingung dengan pemandangan di depan mereka. Mereka mengira bahwa masalah terbesar yang akan mereka hadapi setelah melanggar arai spiritual defensif di sini adalah Lu Ye melarikan diri dengan bantuan arai teleportasi atau dengan bantuan pilar Tianji. Tapi sekarang, tampaknya perkembangan situasi benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Lu Ye tidak menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, tetapi mereka bertiga secara tidak sengaja jatuh ke dalam jebakan. Arai spiritual macam apa ini? Ini hanyalah sarang serigala. Bagaimana Lu Yiye bisa memiliki kemampuan hebat untuk menaklukkan sekawanan serigala seperti itu? Mundur. Xia Liang adalah yang pertama bereaksi. Dia segera mendesak tubuhnya untuk mundur melalui celah tempat mereka datang. Namun, saat Lu Yiye melambaikan bendera arai di tangannya, arai spiritual defensif berputar dan berubah. Dalam sekejap mata, itu digantikan dengan arai perangkap besar. Celah yang awalnya ada telah menghilang tanpa jejak. Xia Liang menabrak tirai tipis arai perangkap dan tidak bisa melarikan diri sama sekali kecuali dia memiliki kemampuan untuk memecahkan arai perangkap lagi. Dengan sekawanan serigala yang melindunginya, Lu Yiye tidak perlu takut. Baru saja, dia tidak membiarkan mereka masuk pada saat pertama hanya untuk membuat mereka kehilangan kewaspadaan. Dan ini adalah jebakan yang disiapkan dengan baik. Menyadari hal ini, ekspresi Tan Seng dan 2 lainnya berubah jelek. Wei Ke tiba-tiba berbicara. Jangan panik, kalian berdua. Serigala monster ini sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Selama kita tidak jatuh, mereka tidak dapat melakukan apapun pada kita.